Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. ya, itu ciri khas Lampung ya, Ya. Bang ya. Salam sapa Sampung, dimana ya harus kita galakkan lah itu, Bang. Ya memang sudah ada peraturannya kalau di Peraturan. Lampung harus mengucapkan itu. Ya, nah, kita dari komunitas Lampung, tepatnya Kaizen Sehat. Ya. Kita sebut dengan apa nih, Bang? Namanya Kaizen Sehat nih, Bang. Oke, jelas. Kaizeners, Bang ya. Kaizeners. Oke, kenalkan dulu, nama saya Coach Rahman. Saya Coach Tanu. Coach Tanu ya. Kami dari komunitas Kaizen Sehat, di mana kami membantu teman-teman di masyarakat di Lampung khususnya, dan impian kami seluruh masyarakat Indonesia ya, Bang ya, mewujudkan masyarakat yang sehat, yang menerapkan pola makan yang sehat, sehingga pikiran pun akan sehat. Nah, dengan pikiran sehat nanti apapun bisa kita lakukan ya, Bang ya. Ya, Hal yang positif. kalau kita sehat, apapun enak. Mau ngapa-ngapain juga. Ya. Nah, Bang, kita mulai aja ya, Bang ya. Oke, kita ngobrol santai aja nih ya. Santai. Mau santai. Tapi saya mau tahu dulu nih, Bang Tanu ini siapa ini? Apa dulunya dan bagaimana itu cerita dulu? Sebenarnya kalau bisa dikatakan lebih tepatnya kita ini adalah praktisi. Praktisi, Jadi, oke. praktisi itu bukan ahli, tapi berdasarkan pengalaman dan memang melakukannya sendiri. Gitu. Oke. Jadi melakukan sesuatu dengan bukti nyata. Gitu. Beda dengan kalau ahli kan dengan belajar gitu ya. Kalau kita dengan pengalaman pribadi kita melakukannya, terus kita ditambah dengan seminar-seminar dengan edukasi-edukasi yang membuat apa yang kita lakukan itu terarah. Oke. Nah, sebelum masuk Ya. ke lebih lanjut nih, Bang. Nanti lihat ya, setelah ini ada fotonya nih. Praktisinya maksud apa maksud ini, Bang Tanu tadi nih? Perubahan ya. Perubahan dari bentuk tubuhnya. Saya dulu pertama kali kenal beliau ini nggak seperti ini nih, teman-teman. Wajahnya gendut, pipinya cabi, Luar dan biasa saya sekali. yakin, ya, dan saya yakin di balik itu ada penderitaan yang dirasainnya, ya, Bang ya. Rata-rata kan kalau orang gemuk itu tidak mau jujur dengan apa yang dia Benar rasakan. sekali. Itu aja sebenarnya. Selalu bersembunyi di balik kata-kata nggak apa-apa gemuk, saya sehat, benar ya, Bang ya. Nah itu yang harus segera kita ini. Nah, Ini nggak apa gemuk asal sehat itu yang harus cepat-cepat kita searching. ya, udah lihat ya tadi ya foto sekilas ya Bang Tanu tadi ya kita tampilkan bagaimana bentuk dia. Nah, ini yang dimaksud praktisi tadi, beliau melakukan dulu, menjalani dulu ya, Abang menjalani dulu programnya sehingga mendapatkan badan ideal sekarang. Hasil produk. Kalau saya pernah main ke rumah beliau, saya lihat foto di dindingnya itu ya, karena pasti adalah begitu tamat kita masuk ke dinasan, masih kerja ya Bang ya, sekarang Ya, kerja, Bang? masih sekarang. Dia kerja di dinas perhubungan, dan saya lihat foto lamanya tuh, wah keren nih, pasti dia habis tamat nih Bang. Benar ya Bang ya, waktu itu fotonya Bang tamat masih taruna. Taruna. Nah, kondisi badannya seperti ini. Abang udah berapa tahun kerja? 10. 10 tahun, dan sekarang udah terjaga lagi seperti Balik lagi. Namun, ya biasa ya, begitu tamat dari pendidikan yang ketat makannya, begitu udah kerja bebas, Ya, kita punya punya duit uang, pasti. apapun kita beli. Nah, mulailah tambun. Nah, seperti tadi gambar. Nah, sekarang kita mau tahu nih, seperti apa sih yang dilakukan Bang Tanu sehingga bisa membuat badannya seperti ini. Ini tanpa obat nih Bang ya? Iya, tanpa obat. Nggak pakai obat ya Bang? Nggak pakai obat-obatan kita. Ya, oke. Nah, ini menarik karena obat itu bukannya untuk menyembuhkan ya Bang ya. Hanya membuat kita memberi apa, mensugesti, meringankan lah ya, menekankan. Nah, kita dengar ya cerita Bang Tanu. Nah, jadi sebenarnya benar tadi, kalau saya kebalik, saat orang-orang mencari obat, saya sudah tidak mau lagi minum obat, karena sudah jenis obat itu jenis statin namanya kan gitu. Ya. Berarti, Jenis. maaf dulu, statin. Abang dulu kolesterol berarti? Ya, berarti kolesterol kan. Karena kegemukan apa? Karena kegemukan tadi, Masa. kolesterol saya 350. Wow. Gitu. Tapi ini disclaimer. Ya. Karena saya sudah lelah, tiap malam saya harus minum jenis obat statin tadi 20 mg gitu ya. Nah, jadi kalau begini tiap malam berarti kan ginjal saya kan terganggu nanti. Lama-lama ya Mas? Iya kan? Ya. Itu saya bercanda sama istri, kalau begini-begini terus cuma sampai kapan gitu kan. Ya.
Tapi waktu itu nggak ada pilihan lain, Bang. Nggak ada pilihan lain. Harus kita menekan itu karena kita nggak paham. Nah gitu. ini yang ini ya. Jadi setelah minum obat, nggak apa-apa. Nanti kamu kalau makan ini lagi minum aja lagi kalau gitu. Tapi karena saya juga marketing gitu, dalam artian dulu saya pernah kuliah marketing. Ini apakah hanya untuk laku obatnya kan gitu kan? Terpikir sama saya, kok aneh ya, seorang harusnya memberikan saya masukan, kamu harus berubah sehingga kamu tidak lagi minum obat ini, harusnya kan seperti itu. Maunya begitu gitu. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kamu habis makan yang gorengan, yang mengandung santan, kamu minum aja ini nanti sembuh lagi kok. Kok kayak gini ya? Bagi saya itu yang mindset yang harus kita rubah. Nah, gitu. kita mengkritisi itu ya, Bang ya. Harusnya kita berharap dengan konsumsi itu sudah stop. Sudah stop. Jangan lagi terulang lagi. Iya, ya, kan? Seharusnya kan seperti itu. Namun setelah kita stop malah tambah naik biasanya itu, Bang ya. Iya, jadi berawal dari 10 mili, naik malah jadi 20 mili loh. Ini kayak ujung-ujungnya kayak makan narkoba nih, gitu kan? Kok naik dosis kan gitu. Baik, setelah Bang menyadari itu, bagaimana ceritanya nih? Abang bisa melakukan perubahan gratis. Ya. Kalau saya bilang body revolution, dari begini abang bisa jadi P lagi pada ya, gimana? Apa yang memang istri saya buka jurnal ya. Jurnal bahaya ketergantungan jenis statin tadi gitu. Yang membuat wow luar biasa lah ya. Itu bisa teman-teman cari di Google itu. Paman Google. Itu efek dari jenis tersebut gitu. Jadi kalau kita udah kolesterol tinggi, kita minum itu terus ketergantungan tiap malam atau ya terlalu sering itu, maka akan ada efek yang luar biasa, lumayan mengerikan lah ya gitu ya. Oke, artinya mulailah istri abang peduli dengan abang, mencoba mencari apa sih selain ini yang bisa menekan ini dan tidak balik lagi. Ini tujuannya ya, Bang. Jadi kita ngobrol, kita harus sepakat dulu kan gitu. Jadi karena kan saya kan Lampung ya. Kan kalau di Lampung ini semua makanan itu istri yang menyiapkan gitu. Jadi kita sepakat dulu. Oke, kita mau berubah, tapi sama-sama berubahnya. Dan karena juga harus berubah ya dong. Kenapa? Saat kalau istri saya nggak berubah, kan dia yang masak. Kan saya balik lagi. Bisa balik lagi ya, Bang. 100% bisa balik lagi ya, Bang. Jadi kita lihat, kalau saya aja yang pusing, kamu nggak pusing, berarti saya yang salah. Kalau kita sama-sama, berarti pola makan kita yang salah. Gitu kan? Nah, terjadi waktu itu dua-duanya ya, Bang? Dua-duanya gitu. Nah, bahkan istri saya kena kolesterol dan asam urat. Gitu. Waduh. Jadi double kalau dia. penyakit asam urat itu sekarang padahal umur kami masih kepala 3 ya waktu itu ya. Kalau istri saya masih kepala 2. Masih muda. Masih muda banget lah kalau udah nggak sewajarnya gitu kan. Nah, terus kita melakukan olahraga dulu nih. Karena kan saya dulu kan, karena kita dulu taruna gitu ya. Olahraga mati-matian. Jadi pagi saya sepeda atau lari, sore saya itu sepak bola. Jadi pagi sore saya olahraga. Yang terjadi? Tambah gemuk. ini yang ini nggak beres ini. Olahraga, oke. Berarti ini ada olahraga yang tidak tepat yang abang lakukan ya. Jadi sebenarnya bukan olahraga yang tidak tepat. Apa itu? Nah itu tadi. Jadi kok makin gemuk gitu ya. Nah, saya sama istri saya searching. Cari lagi. Jadi sepertinya harus diet. Oke. Jadi kita searching. Jadi kalau kita kan janganlah melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jangan mengamal kalau tidak ada ilmunya. Gitu. Berilmu dulu baru mengamalkan. Jadi saya pelajarin dulu beberapa diet. Nggak logik, saya geser. Nggak logik, saya geser. Nggak ada yang beberapa agak masuk logik, saya lakukan dulu. Tapi kok jadi begini ya? Nggak jadi. Gitu. Ini kayaknya nggak pas kan gitu. Walaupun saya udah lakukan, kurang. Ya. Nah, jadi ada kakak tingkat saya itu 4 tahun di atas saya. Jadi saya 27, dia 23. Oke. Saya lihat fotonya tuh masih segitiga gitu. Masih bagus kita 4 tahun di bawah dia, tapi kok udah gelembung kan gitu. Tapi sama, dia olahraga, saya olahraga, kok dia masih segitiga kan gitu, yang punya V gitu ya. Kok saya gelembung gitu ya. Padahal sama olahraganya, bahkan banyakan saya. Jadi singkat cerita, saya datangi rumahnya. Rumahnya itu di Kalianda. Abang berkunjung ke rumahnya. Sengaja datang. Pengen cari tahu nih. Pengen cari tahu. Tapi kenapa dia bisa begitu? Ya, tapi awal-awal ya Kak izin main kan gitu, sekedar gitu aja. Langsung saya tembak ke sana. Udah Kak, cerita aja jujur, nggak mungkin kakak ini cuman
olahraga doang. Iya. Nah, karena saya lihat ada barang yang kakak bawa-bawa kan. Iya. Oke. Terus istrinya menggunakan timbangan. Nah, timbangan inilah yang men-scan kita. Jadi kita di-scan, kan gitu ya. Di situ ketahuan berapa kalori kita. Ya, kalau nggak salah nama kita boleh sebut merek ini, mereknya Tanita ya, Bang ya. Banyak sih merek, cuma yang dipakai waktu itu mereknya Tanita. Timbangan ini maksudnya Bang Tanu ini timbangan yang bisa mendeteksi seluruh komposisi tubuh ya, Bang ya. Mulai dari berat badan, kadar lemak di tubuhnya, kadar lemak dalam perut, massa tulang, kebutuhan kalori, usia metabolisme tubuh, massa air, dan massa otot ya Bang ya. Nah, setelah Bang itu apa yang terjadi? Nah, ini yang komposisinya seimbang apa tidak? Nah, kita banyak sekali melakukan perubahan diet gitu, ingin diet tapi tidak tahu komposisi tubuhnya, lebihnya apa, kurangnya apa gitu kan, dan kalorinya berapa, kan gitu. Nah, yang mau dibuang berapa? Masa lemak mau dibuang semua? Kan enggak. Tapi kalau dulu waktu nggak tahu mau buang apa, yang penting timbangan turun aja katanya. Ya, makanya itu setelah kita naik timbangan tersebut, maka kita akan ketemu batasannya, karena kan ada tabel gitu ya. Nah, tabel panduan itulah kamu tidak boleh kurang dari sekian, tidak boleh lebih dari sekian. Yang maksud tadi kalori bukan? Ada kalori, ada lemak, ada otot, nah itu harus kita tahu semua gitu kan. Artinya waktu Abang naik itu berarti komposisinya tuh ya, kalau ada plus minus Abang plus ya. Ya, jadi semuanya plus. Plusnya ini ya, plus ini bukan artinya baik, karena ada kelebihan plus lemaknya plus apalagi ototnya plus, tapi airnya minus. Airnya minus. Airnya minus. Karena olahraga tadi kan gitu. Jadi di situ nah, sepertinya ada mulai. Kayaknya kalau saya tangkap ini awalnya Pak. Ya. Pada saat di sini inilah Abang berangkat untuk melakukan suatu program diet itu. Nah, program diet inilah tentang manajemen kalori. Nah, ini yang teman-teman mau kita Bang makan enak, makan apa, kalau kalorinya rendah nggak gemuk kita. Makanya kita harus paham dulu berapa batasannya kalorinya. Memang yang kita butuhin dulu. Iya dong, karena kan tiap orang beda-beda nih kita. Nah, pertanyaan saya, gimana mau tahu mau diet tapi nggak tahu kalorinya berapa? Nah, disitulah teman-teman harus cari mereka atau suatu komunitas yang memiliki timbangan tersebut, atau beli sendiri. Gitu. Memang sulit, bingung nyari minimal. Kalau beli sendiri berarti beli sendiri. Nah, itu semua banyak kok. Teman-teman tinggal cari aja rumah nutrisi gitu ya. Mereknya banyak ya, ada Ombron ya Bang ya, ada Tanita, ada yang lain-lainnya. Nah, itu biasanya teman-teman bisa cari ketemu timbangan tersebut di Pak Fitness, di Nutrition Club atau rumah nutrisi itu ada. Ada ya Pak. Nah, jadi setelah naik timbangan tadi kan tahu nih ya, kalori yang dibutuhkan. Kalori kita berapa nih yang kita butuhkan. Ya. Nah, saya langsung dihitungkan aktivitas saya, ada rumusnya gitu mereka ya. Nah, aktivitasnya kita apa aja, terus kalori kita berapa. Nah, pakai hitung-hitungan ketemulah angka, namanya angka ajaib. Angka ajaib itu disitulah kita harus penuhinnya gitu. Jadi udah dipangkas berapa kalori gitu ya, apa 300, 200 sampai 500, maksimal 500 dia. Nah, disitulah kita harus penuhi sekian kalori tadi. Artinya Abang sudah tahu kalori, kemudian dengan kalorinya Abang pengen naik atau turun berat badan gitu ya? Kalau pengen turun berarti kan kita pangkas, tapi nggak main pangkas gitu doang. Karena kan beda-beda nih. Kayak saya kerjanya tuh ada di lapangan sama di kantor. Kayak Bang Rahman kan hanya duduk aja tuh, karena meja depan laptop gitu, paling meeting. Masa sama makannya? Cuman kan kalori kita kan beda-beda nih. Untungnya lagi karena saya ini hobi olahraga. Olahraga itu sebenarnya kecil sih Bang. Olahraga itu dia ngebakar kecilnya apa nih Bang? Membakar kalorinya. Bakar kalorinya kecil. Tapi dia ini sebagai stimulan. Nah, uniknya itu di situ. Dia sebagai stimulannya. Dia kecil tapi sebagai stimulan. Memicunya. Kalau nggak ada ini nggak akan berhasil. Nah, jadi kalau kita cara gampang ini, tapi ini ilustrasi ya. Saya selalu bermain dengan perumpamaan gitu ya. Ilustrasinya itu kita pengen
masak si lemak Hmm. di kompor. Ya. Kompornya ini udah ada badan kita, Ya. gasnya udah ada. Ya. Pola makan tadi kan gitu Ya. ya, pola makan atau bantuan teh Nah. gitu ya. Tapi Dan ada lain-lain. ada yang memicunya nih Ya. untuk kebakar. Nah, untuk cetekinnya, Ya. nyetek Biar hidup apinya. biar hidup apinya. Biar lemaknya kebakar. Ya, itu adalah olahraga. Nah, itulah stimulan. Nah, Iya, itu iya, cara iya. gampang ya. Nah, itu supaya teman-teman lebih ini bang. Kadang kan ada Ah. juga nih orang ya bang ya, pengen kurus tapi nggak mau olahraga. Kayaknya nothing ya bang ya. Susah ya bang ya. Bisa. Jadi gini, hanya mengatur pola makan bisa langsing bisa. Oke. Hanya olahraga tanpa pola makan bisa, Oke. ya kan? Nah, terus? Tapi lambat. Oh, nah itulah tadi bahasa stimulan tadi. Ini Ya. dengan cetek mempercepat. Ya. Baik. Nah, setelah bang dapat kalori tadi, Hmm. apa itu langsung sekali bleb pagi abang makan semuanya atau siang aja atau bagaimana? Nah, inilah ya kenapa kita itu program itu harus dibimbing. Jadi dibimbing itu sarapannya diatur, berapa kalori gitu ya. Karena kan gini, orang kadang menyepelekan tentang sarapan itu bang ya. Justru di sarapan itulah controlling kalori dalam satu hari. Start awal. Kuncinya di sarapan. Start awal. Iya, Kalau nggak ada kayak kita lari, kalau nggak ada Nah. aba-aba, iya, kalah kita. iya kalah. Oke. Karena lost control itu di sarapan. Hmm. Sarapannya kebanyakan, Hmm. bablas juga. Ah, Kita nggak sarapan juga bablas. Nah, bingung juga nih, kenapa? Nggak stabil. ya. Nah, nanti kita kapan-kapan ada obrolan lagi kita bahas tentang grafik tadi. Gitu ya. Baik. Nah, teman-teman yang pengen tahu seperti apa penjabarannya, grafik tadi ini grafik tentang sarapan ya teman-teman ya. Bagaimana kita untuk sehat, ada grafiknya tuh. Ya, nanti kita bahas di Lebih lanjut ya, Bang. Bukan obrolan bukan di sini. selanjutnya. Nah, dan- Keberatan nanti dia. Kalau lagi bahas kalori, ya kan? jadi kita kembali lagi. Hari ini kita lebih fokus bahas tentang kalori ya Bang ya. Oke. Kalori yang dibutuhkan tubuh kita. Nah tadi kan sudah diterangkan Bang Tanu ketemu temannya, seniornya, Abang naik kan dapat Kalori. kalori. Nah apa yang Abang lakukan setelah itu? Nah, jadi berarti kan itu dipangkas ya. Misalkan pada saat itu kalori saya itu 2000 gitu ya. Nah, 2000 kemudian itu dipangkas, dihitung-hitung ketemulah itu sekitar 1500 sampai 1600-an gitu ya. Nah, itu dipangkas. Jadi, kita harus memilih makanan ya kan yang rendah kalori, tinggi protein, rendah lemak. Dan kalori itu sendiri nanti dijabarkan berarti ya, nggak sekaligus pagi itu apa makan Ya enggak, yang jadi sudah yang kan isi kita tadi. makannya ya, kita tuh makan pagi, siang, malam. Ya. Nyemilnya jam 10-an sama habis asar. Oke. Karena kan di Lampung ini itu memang ada kayak kebiasaan gitu. Oke. Suka minum teh sama ini. Artinya abang 5 kali. program ini mengatur pola makan Ya, ya? ngatur pola makan 5 hari, 5 kali sehari. Makan 5 kali sehari. Tapi langsing. Nah, ini Oh, setuju ini. bisa. Makanya saya mau gitu kan. Oh, Maka saya mau karena kan orang saya bukan untuk body shaming. Karena saya ini bicara saya. Waktu gemuk itu kan gimana mindsetnya kan makan. Biasanya amnesia tuh bang. Nah gitu, udah tuh pura-pura lupa makan gitu. Nah jadi kita tetap makan 5 kali, ya kan? Apa Mak- nama kemarin? dengan cara mencari makanan yang rendah kalori Baik. supaya bisa 5 kali. Oke, coba kita hitung nih bang ya. Coba saya hitung. Kalau Sarapan. sarapan pagi, Nah, abang bilang tadi 200 kalori ya. Kalau sebelumnya itu berapa kalori tuh bang? Sebelum Itu- waktu abang makan kondisi abang berbadan ketemunya kemarin tuh minimal saya 2.500 sehari pak. sehari. Sehari dari pagi sampai malam Ini 1.500. kita, saya ulangi ya, kita disclaimer dulu, tidak untuk menjudge suatu makanan gitu ya. Hmm. Jadi sarapan saya itu nasi uduk, siang ini belum cemilan ya. Iya. Siang nasi uduk, cemilan gorengan jam Ah. 10-an, kopi gitu ya. Ah, Siang nasi padang. si bungkus. Kalau habis asar itu kita di Lampung itu kebiasaan tuh minum kopi sama juadah. Juadah ya. Juadah itu Saya ya. dengar kabar itu Seperti ya. kue-kuehan atau goreng-gorengan itu lagi itu. Hmm. Nah, tuh malam itu kalau nggak nasi goreng, Ah, ya kan? Kalau nggak ya ketoprak, ya Martabak. apa makan lagi lah itu ya. Nah, cemilan ini nih yang kita suka lost control. Kecolongan. Ya.
Kalau nggak dia itu rata-rata pasti gorengan. Kemudian kalau biasanya kalau kita udah di kota gitu ya, ini kan latah, mampir ke pizza, mampir ke martabak tadi gitu. Itu yang ngebuat ini akan melebihi bahkan sampai 3.000 gitu. Oke. Artinya di sini tanpa kita sadari ya Bang ya, apapun yang kita masuk mulut itu kita nggak tahu tuh. Coba itu tadi ya, kita sarapan. Oke. Nah, nasi uduk itu sekitar 500. 500. Gorengannya sama kopi 300, 800. Oke. Makan siang nasi padang 600. 600 karena pakai rendang daging Iya, merah kan. 1.400. 1.400. 400. Oke. Juadah tadi 300 lagi kan. 1.700. 1.700 malam. Hmm. Nah ini makan kita pasti nggak mungkin 500 itu paling rendah. Karena tadi kalau nasi goreng dari nasi jadikan nasi goreng. Iya. Mantan ini. Iya. Mantan. Kalau kita anggap dia 600. Artinya mantan ke sini dari 200 kalori karena dia mantan jadi naik. Nah ini baru makan ini yang kita bahas ini. Belum saya ngebahas minumannya. Ya kan? Nah ini aja tadi tambah tadi 1.700 tadi. 1.700 tambah 300. Tambah 600. 600, 2.300. 2.300 baru makan. Pagi biasanya kalau nggak minum susu, minum teh kan? Ayo. Hampir 200 kalori. 200 kalori. Berapa tadi? 2.500. 2.500. Siang makan nasi padang, minum teh manis nggak? Kadang-kadang minum teh manis. Apalagi es tehnya lagi. Berarti lebih kan? Lah, bisa kan 3.000 loh. Nah makanya aku bilang tadi kalau nggak 2.500, kalau nggak 3.000. Iya. Sedangkan kebutuhan kita 2.000 Iya. umumnya. Jadi ada namanya angka kebutuhan gizi itu dia kalorinya 2.100-an, 2.000 lah. Sebelum kita lanjut nih Bang, saya pernah main ke rumah Abang. Saya pernah lihat di foto di dinding rumah Abang tuh ada gambar gitu ya, gambar waktu Abang tamat dari Taruna. Badan Abang kecil gitu ya. Artinya di Taruna itu sudah diatur makan sudah ya, diatur semua. kalorinya, protein segala macam ya. Betul. Dan kegiatannya pun padat ya Bang. Padat dari sholat subuh. Sehingga Abang tamat tuh badannya bagus. Iya. Nah begitu tamat kerja udah punya uang sendiri, nggak pada olahraga, makan maunya. Artinya memang itu jadi loss control dari kalori tadi ya, membuat badan besar. Iya. Bukan karena kan sering didengar ya Bang ya, saya sering minum es jadi gemuk Nah gitu itu. kan. Nah ada fitnah terhadap air putih. Ya. Gitu. Jadi hanya air putih yang 0 kalorinya. Ya kan? Saya kasih perumpamaan untuk biar gampang ilustrasi. Tadi ada teh tadi Abang bilang berapa kalorinya? 100 kalori, sampai 200 kalori. 200 kalori. Ya. Ya. Ada ini teh. Ya, ini teh 200 kalori. Ya. Air putih 0 kalori. 0 kalori, oke? Ya. Nah si 0 tadi saya masukkan ke dalam freezer. Dia. Ya kan? Saya masukkan freezer. Jadi es batu nama bukan? Berapa kalorinya? Ya masih 0. Ya 0 karena 0 dikalipun berapa dia 0. Ya. Oke. Nah ini teh manis nih. 200 kalori. 200. Ya. 0 tadi saya geser nih. Flat ya. Masukin. Nah, saya masukkan si 0 tadi ditambah 200 jadi 200 masih. Jadi teh anget sama es teh kalorinya sama. Nah, yang jadi pertanyaan ini yang kena fitnah kan tadi yang bikin gemuk, yang bikin kurus itu kalori. Kalori yang bikin Harusnya. kalori. Tapi yang difitnah kan ini. Es. Kenapa? Nah ini ada percobaan unik yang ini yang apa ya? Saya kok orang-orang nggak secerdas itu sih menangani. Jadi sebenarnya fitnah terhadap es batu ini berawal dari uji coba. Ada orang ini ahli lah entah apalah pokoknya orang itu melakukan uji coba penelitian. Ada minyak dikasih es batu, ngebeku lah ini minyak. Nah maka yang bisa membekukan lemak itu katanya es batu. Dipikirnya lah, kenapa sih nggak yang dibahas adalah lemaknya? Kan begitu. Iya, jadi dipikirnya kalau itu terjadi di tubuh kita, membekulah lemak tadi di tubuh kita, nimbul di dalam tubuh. Dia. Kenapa nggak lemaknya yang dikurangi? Kan gitu. Kalau dia berpikir sedikit lebih cerdas sih misalnya Bang ya. Kalau badan kita dalam kondisi dingin,
darah kita bisa beku dong. Ya iya dong. Sementara darah kita nggak beku Jadi dalam itu. ini badannya ciptaan Tuhan, Bang. Nah, maksudnya Masa dimasukkan RS terus kayak film Frozen langsung ngebeku gitu? Ya enggak lah. Minum itu di sini aja udah dia jadi hangat ya. Minum air panas pun jadi biasa lagi. Tubuh kita luar biasa. Iya. Dia bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun. Mau sebeku apapun di luar dalam tubuh kita kan. Jadi intinya gini, Bang. Apapun mau program dietnya, kalau tidak mengatur keluar masuk kalori, gitu. Jadi boleh aja teman-teman melakukan makan atau minum yang melebihi kalori, tapi aktivitasnya juga harus tinggi karena kalori itu adalah energi, gitu. Nah, kalau tidak dikeluarkan menjadi energi, jadi kan lemak jadi lemak ya. Kan ada rumusnya tuh, hukum 7.700 Ya. kalori. Apabila kita memasukkan 7.700 kalori Ya. dalam tubuh kita dan tidak kita gunakan dalam waktu beberapa hari, 4 hari misalnya masalah itu, dia akan jadi berlemak. Nah, ya kan? Mulai itu. Maka dari itu, teman-teman harus kuasain dulu. Bagaimana menguasain orang? Kita belum tahu kalori kebutuhan kita berapa. Makanya kalau saran saya yang ingin turun berat badan, carilah rumah-rumah nutrisi, tapi awas jangan salah masuk juga. Ya. Ada main dia ini tapi dia nggak paham tentang kalori. Jadi tahu dulu kalori tubuh kita, baru di manage. Selektif dulu. Selektif. Artinya ke rumah nutrisi itu bukan mencari orang, tapi carilah coach yang bisa membimbing kita ya Bang ya, membimbing kita, mengarahkan kita seperti ini loh kalau kamu ingin badan ideal. Sebenarnya kalau bisa dikatakan itu seorang coach itu pasti punya strategi atau program. Ya. Nah yang pertama begitu. Kemudian saran saya selain dia punya program, coba tengok si coachnya. Nah maksud saya begitu. Jadi kita datang situ nggak saya, oh saya bisa meluruskan ini nih. Ya dia dulu pertama bilang. Kalau badannya sama seperti kita. Ada nih cerita lucu Bang. Apa tuh? Jadi istriku itu karena dia kemarin kan dia tuh gemuk, tapi karena lemak semua, ototnya kecil. Sehingga begitu dia dipangkas, keluar semua lemak kan kurus tuh. Jadi pembentukan dia kan, bulking, habis cutting bulking. Dia ikutlah salah satu tempat, enggak saya sebut ya, aerobik. Jadi di tempat aerobik itu si guru senamnya gemuk gitu. Aku bilang, kau mau ikut senam itu? Ya juga ya. Nah, udah tahu dia jauh gemuk kan gitu. Nah, sia-sia kita di sana Mas. Gitu artinya. Jangan kita nanti seperti itu. Jadi teman-teman kalau cari coach atau cari nutrisi, iya memang si coach itu ya sudah cepat dia ada hasil produk gitu, ataupun dia dalam proses gitu ya, tapi dia tahu cara treatment untuk turun berat badan gitu kan. Hampir sama dengan abang lakukan tadi ya, praktisi ya. Praktisi. Dia mendului. Ya. Dia memberi contoh. Beri contoh dulu dong. Karena kalau untuk ahli nutrisi ini perlu waktu yang lama kan. Ada tahapan yang pendidikan kita lewatin ya Bang. Iya. Tapi sekarang nggak mesti harus seperti itu. Kita melakukan yang sama, kita melakukan dulu dan kita dapat hasilnya. Ya nanti enak menceritakan ya. Kita cari yang seperti itu. Ya. Oke, Karena Bang. kita bukan mau nyari ijazahnya kan. Iya. Nah, singkat cerita nih, Abang setelah tahu itu, Abang program di mana waktu itu? Nah, itu saya program di di Bandar Lampung, karena kan saya ke Kalianda. Iya. Saya datangnya rumah. Mungkin ya, jadi dari kota itu, ke sana ya Bang ya. senior saya itu menelpon timnya yang di Bandar Lampung gitu. Itu di sekitar Sukarame ya. Nanti teman-teman bisa baca di deskripsi ya. Nah itu saya dititipkan, jadi bisa dititipkan gitu. Nah ini enaknya nih, tempat saya program itu bisa dititipkan. Kita hasil timbangan tadi yang kayak unik sih, dikirimkan, nah diprogramkan sesuai dengan hasil tadi timbangan tadi. Oke. Baik menu makannya. Nah, itu kan dulu waktu Abang program yang dulu ya jelas nggak ada pandemi seperti sekarang ini. Nah sekarang dengan pandemi ini kan nggak mungkin Bang kita ketemu langsung begitu dengan orang ya, orang pasti takut lah ya. Menjaga jarak dulu sekarang ini, berkumpul tanpa yang rame. Masih dulu pasti rame ya Bang ya, pada dulu ya. Nah, ada nggak program yang sama yang melakukan seperti itu, tapi tidak berkumpul lagi gitu Bang? Ya, jadi nggak perlu disesali gitu ya. Pandemi ini pun dari zaman dulu ada terus kok. Iya sudah ada ya. Sudah ada. Cuma kan
masih hiduplah juga orang-orang yang dahulu, masih ada dunia ini kan gitu. Masih bertahan. Jangan kita langsung putus asa dengan pandemi ini. Makin gemuk kita itu sebenarnya itu kamuflase itu, menutupi karena tidak mampu menurunkan berat badan, dia sebutnya karena pandemi. Di rumah aja dimakan aja gitu. Berarti kan anak SD aja, anak-anak sekolah gitu ya, kuliah, semua tuh menggunakan online. Ya kan? Artinya teman-teman bisa melakukannya dengan online. Oke, artinya sekarang ada program offline, ada program online yang dilakukan. Apa programnya? Nah itu teman-teman bisa lihat di playlist ya. Nah, itu di Kaizen Sehat. Jadi menu makannya diatur dari cara buatnya, resepnya, ya apa-apa aja, bahkan kalorinya sudah terkontrol. Gitu ya. Makan 5 kali. Tapi tetap langsing. Nah, ini kan seru nih. Olahraga juga. Olahraga itu kita dilihat memang dipandu ya, tapi dilihat umurnya. Ya, umurnya. Iya, berat badannya. Hari ini berapa? Nggak sama semua gitu. Itu yang betul cara pola makan. Program pola makan itu seperti itu. Program pola hidup sih sebenarnya Kaizen Sehat itu. Kemudian tiap malam ini ada edukasinya nih. Itu via Zoom ya. Jadi teman-teman selain nonton di playlist itu, teman-teman akan dibimbing untuk bisa tanya jawab langsung sama para coach yang beraneka ragam dari mana-mana itu coach yang gabung di situ. Nah, prinsip filosofinya adalah Kaizen, itu prinsip suksesnya orang Jepang tuh Bang. Jadi kita rubah habitnya itu perlahan, 21 hari dulu. Kaizen itu apa namanya? Filosofi suksesnya orang Jepang ya, Pak, yang merubah seseorang itu secara perlahan. Secara perlahan, tapi repetisi secara lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, jadi begitu sih. Untuk lebih lanjut nanti kita akan bicarakan lagi lah di video berikutnya. Oke Kaizeners, tentang kalori sudah cukup dijelaskan ya hari ini. Itulah kenapa orang yang bisa berbadan besar bukan karena dia ya tadi dibilangnya karena es ya gitu ya, karena kurangnya pengetahuan tentang berapa yang dibutuhkan kalori tubuhnya. Nah, tadi sudah cukup jelas diterangkan. Cari tahulah dulu kalorinya, nanti bisa hubungin para coach yang ada di Kaizen. Kemudian bisa konsultasi bebas. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, ikutlah program Kaizen Sehat sehingga kita bisa membantu teman-teman tanpa menggunakan obat-obatan, tapi badan tetap langsing, hanya dengan mengatur pola makan. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia. Kami solusinya.